Monggo untuk acara berikutnya yang kita tunggu yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Raja. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah tentang kematian. Sudah siap mati saya? Sudah siap mati semua? Berarti kalau siap kita ganti kemana ya? Tema kehidupan. Dulu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua kita itu pasti akan bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat, tua ataupun muda, sakit ataupun sehat, semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembalinya itu baik, maka disebut dengan namanya husnul khatimah. Kalau kembalinya itu dalam keadaan tidak baik, maka itu disebut dengan namanya su'ul khatimah. Dan semua kita menginginkan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Makanya kita berdoa, kita baca doanya itu sama-sama. Allahumma rzuqna husnal khatimah 3 kali. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Lalu siapa orang yang bisa mendapatkan husnul khatimah? Insya Allah semua yang datang ke sini husnul khatimah. Kan kelihatan wajahnya. Semua adalah husnul. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu kesempatan, Rasulullah itu pernah mengatakan di hadapan para sahabat, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapakah orang yang cerdas itu? Jadi ada orang yang cerdas dan ada orang yang tidak cerdas. Lalu cerdas menurut Nabi apa? Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Wa amila ba'dal mauti, dan dia akan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dia konsentrasinya adalah untuk kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena kehidupan setelah kematian itu lebih lama dibandingkan kehidupan di mana? Di dunia. Tapi kebanyakan orang sibuknya dunia apa? Sibuknya orang apa? Di dunia. Bahkan gengsinya itu gengsi dunia rata-rata, bukan gengsi akhirat. Lalu orang yang lemah siapa? Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa. Orang yang lemah adalah orang yang tidak cerdas, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, lalu dia berangan-angan saja kepada Allah Subhanahu. Jadi itu yang disebut dengan orang yang cerdas. Dia selalu mengevaluasi dirinya. Jadi kalau besok saya mati, kalau hari ini saya mati, apakah sudah siap? Apakah sudah cukup bekalnya? Sementara kematian itu tidak harus didahului dengan sakit.
Kematian itu tidak harus didahului dengan tua. Bahkan bayi juga mati. Bahkan ada juga yang sudah tua, sakit-sakitan, gak mati-mati. Bahkan sampai orangnya sendiri menginginkan mati. Maka kematian itu memang sebuah misteri. Jadi siapapun kita harus siap sewaktu-waktu. Nah, maka dari situlah kemudian kita harus menjadi orang yang cerdas, menyiapkan diri dan beramal untuk setelah kematian. Lalu siapa yang dikatakan ya setelah yang dikatakan husnul khotimah dan sukses itu siapa? Kata Allah begini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan nanti ketika mati itu dibagi dua. Faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan surga, maka kemudian faqad faza, maka sungguh dia termasuk orang yang sukses. Faqad faza. Tadi pertama ada kematian namanya husnul khotimah, yaitu orang yang pasti dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah yang disebut dengan sukses yang hakiki. Sehingga bapak yang sukses adalah bapak yang bisa mengantarkan istri dan semua anaknya masuk surga. Maka itu bapak. Ibu yang sukses adalah ibu yang bisa mengantarkan suaminya dan seluruh anaknya masuk ke dalam surga. Maka itu namanya sukses hakiki. Lalu dunia ini bagaimana? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang penuh dengan tipu daya dan sementara. Kesenangan-kesenangan yang memperdayakan. Jadi kalau memang banyak godaan hidup, ya memang itulah kehidupan. Dunia itu selalu banyak godaan. Nah, kenapa dibuat banyak godaan? Dan selalu ada ujian. Maka supaya nanti kita ini menjadi orang-orang yang dinilai berprestasi di sisi Allah. Nah, makanya dunia yang penuh tipu daya itu selalu ada ujian-ujian, selalu ada cobaan-cobaan. Semua kita itu pasti mengalami. Lalu ujian itu berupa apa? Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Sebelum mati, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami uji kalian semua dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ujiannya itu ada ujian keburukan, sakit. Kemudian ada ujian kebaikan, sehat. Ada ujian tidak punya uang. Ada ujian punya uang banyak. Ada ujian tidak punya anak. Ada ujian punya anak banyak. Ada ujian punya pekerjaan. Ada ujian tidak punya pekerjaan. Sehingga sehat itu ujian, sakit juga ujian. Sehingga dunia ini itu namanya Darul Ibtilah, negeri ujian. Maka supaya gampang mengikuti dunia ini, ya kita harus berpikir kita sedang berada di mana ya? Dunia sedang tinggal di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Itu pasti. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah mengalami ujian dan cobaan. Nah, maka santai saja menghadapi ujian dan cobaan. Mengapa? Karena kita sedang di dunia, itu pasti. Kapan tidak ada ujian? Ya kalau sudah mati. Sudah pensiun saja itu masih ada ujian. Tapi ujian tidak pernah mengenal pensiun. Tanya itu ibu-ibu yang dulu ketika sibuk, lalu kemudian dia mengatakan nanti aku kalau pensiun akan sibuk ibadah. Usahakan fokus satu ibadah, satu dunia. Lalu apa ujiannya?
Ternyata ketika sudah pensiun, tinggal dibayar rumah tangga, galaknya apa? Ternyata dititipi putunya keluh. Tidak cover gaji, tidak covernya masjid. Nah, ternyata pensiun sudah ada. Kemudian, wis ambaan mulai ngos-ngosan ya. Nah, kemudian dunia yang penuh ujian itu, Bapak Ibu sekalian, nanti orang itu akan dilihat akhirnya, bukan dilihat awal. Maka jangan terlalu kagum dengan orang yang baik hari ini, dan juga jangan mencela orang yang jelek hari ini. Karena apa? Karena nanti orang itu ditentukan adalah akhirnya. Amal itu ditentukan apa? Akhirnya dan bukan awalnya. Jadi melihat orang hebat, orang suksesnya biasa saja. Dan melihat orang buruk hari ini juga jangan benci. Maka caranya bagaimana? Jadi kan ketemu orang baik, itu doakan, oh mudah-mudahan istiqomah. Kalau ketemu orang yang tidak baik, maka mudah-mudahan dia dapat hidayah. Karena nanti ada bukan di sini. Sesungguhnya seseorang itu melakukan amal penduduk neraka, tapi sebenarnya dia ahli surga. Dan ada orang beramal itu penduduk surga, amalnya penduduk surga, tapi dia ahli neraka. Nanti kapan dilihat? Wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat akhir. Kalau akhirnya sholat mati, sebelum dia jaga lalu tobat sholat mati, berarti dia masuk ke dalam surga. Sholat, gitu kan? Lalu kemudian melakukan kejahatan, mati, berarti dia masuk neraka. Jadi ditentukan dia apa? Ya. Makanya kemudian kita berdoa tadi, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami akhir yang baik. Husnal khatimah itu akhir yang baik, penutup yang baik. Saya tanya, kalau sekolah itu atau kuliah itu rajin bagus, tugas akhirnya nggak selesai, dianggap lulus apa enggak? Namanya husnul khatimah, husnul khatimah. Belajarlah gampang. Maka saya tanya-tanya, gimana kuliahnya? Iya Pak, tinggal skripsinya saja. Loh intinya ya skripsi itu, bukan tinggal, itu intinya. Berarti kita tanya begitu, gimana? Tinggal tugas akhir, tinggal menyelesaikan tugas akhir. Padahal intinya yaitu tugas akhir itu. Kita tugas akhir itu nggak selesai dianggap, ya dianggap tidak lulus. Nah, maka ibu sekalian ini, maka cari teladan itu jangan cari teladan orang yang masih hidup, ustadz yang masih hidup, ulama yang masih hidup, jangan, karena ujian mereka belum selesai. Kita cari teladan figur atau quotes gitu ya, orang-orang sukses yang masih hidup, jangan, karena mereka itu belum selesai ujiannya. Loh, iya, kan hari ini sukses ada 5 tahun lagi rugi bangkrut, ada nggak? Oh iya, hari ini kelihatannya miskin 5 tahun kemudian menjadi orang yang sukses. Hari ini kelihatannya baik, lalu tahun kemudian tidak jadi baik. Terlalu banyak itu ustaz YouTube yang berubah. Terlalu banyak yang berubah. Nah, maka juga jangan mencela. Hari ini dia kafir. Kalau ketemu orang kafir itu menangislah dan kasihanlah. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Ternyata setahun kemudian dia dapat hidayah. Dan bahkan itu lebih pintar daripada sampean yang Islamnya lama. Lama mana itu Islamnya? Versi sama sampean Pak. Kalau lebih tua sampean berarti kan lebih lama sampean.
Nah, kalau Kristennya lebih benar mana? Misalnya, gitu ya. Berarti bagaimana cara melihat orang? Ya biasa saja. Kalau ada orang bagus, doakan supaya dia apa? Istiqomah. Kalau belum bagus, doakan. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Yang kafir juga begitu. Tuh kasihan dia orang ini baik tapi kafir ya, masuk neraka kalau meninggal. Maka doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Karena kafir, begitu dia bersahadat, maka semua dosanya bertahun-tahun itu hilang. Kalau dia mati langsung masuk. Itu hebatnya agama Islam. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Amal itu ditentukan apa? Akhirnya. Makanya syarat berjumpa dengan Allah yang baik itu adalah lakukan saja amal. Satu, pamakan yarju liqa'ah. Satu ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, ya'mal amalan sholeh. Satu, lakukan amal yang sholeh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Satu, dan jangan berbuat syirik. Kita coba ditirukan ya sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah sama-sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Berarti Bapak Ibu kan sudah tidak berbuat syirik dan bertauhid. Lalu mati, maka husnul khatimah. Berarti Bapak Ibu pasti husnul khatimah itu ya. Kenapa? Karena syaratnya tidak akan berubah. Makanya jangan khawatir juga kalau seorang muslim beriman syahadatnya sudah benar, itu berarti pasti husnul khatimah. Berarti sekarang apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini yang dilakukan oleh Bapak itu adalah di sini saja. Karena persyaratan masuk surga dan kuncinya masuk surga Bapak Ibu sudah punya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah tahu kan kuncinya? Sudah punya kunci semua. Sekarang nanti yang membedakan apa? Nanti yang membedakan kunci. Jadi pekerjaan sekarang kita adalah buatlah prestasi yang paling baik. Prestasi baik itu standarnya 3 ya. Nanti ada standar yang baik. Maksudnya kebermanfaatnya. Prestasi yang baik itu kalau bermanfaat bagi sampean di dunia, lalu bermanfaat bagi orang lain, lalu bermanfaat bagi sampean semua ketika mati. Cari itu namanya amal yang produktif itu bermanfaat bagi kita di dunia, bermanfaat bagi orang lain, dan bermanfaat bagi kita ketika kita sudah mati. Itu amal yang produktif dan prestasi yang produktif. Nah makanya di Idul Hijjah kemarin kan banyak ustaz itu harus semua bercerita tentang Nabi Ibrahim. Karena itu contoh yang ideal. Kalau cari contoh orang ideal itu seperti ini, yang sudah mati. Kata Abdullah bin Umar, "Mangkana mustannan falyastanna biman qad mata." Barang siapa yang mencari teladan, carilah teladan orang yang sudah meninggal. Contohnya Nabi Ibrahim. Contoh yang paling gampang apa? Nabi Ibrahim itu bangun Ka'bah. Satu, bermanfaat bagi beliau di dunia dulu dengan beribadah tadi. Lalu bermanfaat bagi orang lain dan negara lain. Bermanfaat bagi Arab Saudi sekaligus penduduknya. Nabi Ibrahim sekarang sudah wafat. Yang tahun ini itu yang haji kurang lebih 5 juta. Reguler, ada plus legal, plus ilegal, ada roda, gitu kan. Ada kemudian bisa jalan buat haji, gitu. Itu ilegal. Kurang lebih 5 juta. Itu artinya apa? Nabi Ibrahim dapat pahala haji 5 juta. Nah, itu contoh. Nah, sehingga kita ini sekarang ini cara beramal begitu. Amal apa yang kira-kira yang bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi orang lain,
dan bermanfaat ketika sampai sudah meninggal. Kalau ibu saja dia gampang juga. Apa? Ya ibu ngajarin orang masaknya juga bisa. Ada yang bisa masak rawon. Kalau kebun gak rawon boleh, gak rawon boleh gitu. Boleh. Misalnya ya, ibu pintar masak rawon. Tidak. Lalu ngajari orang. Lalu kemudian orang itu buka warung dengan rawon hasil dari itu, menghasilkan uang. Berarti ibu mendapatkan manfaat karena hasil rawonnya ibu sering diteri rawonnya gratis. Datang ke sana masa beli. Bermanfaat bagi sampai di dunia kan? Bermanfaat bagi orang lain. Nanti kalau sampai mati karena dia sugih itu gara-gara resep rawon sampai terus mengharap mendapatkan pahala. Setiap kali ada orang memang rawon ini, untung ganjaran sampai salah. Dengan akhirnya rawon ini gitu kan. Itu contohnya. Yang bisa ilmu, yang bisa skill keahlian apa, keterampilan apa. Jadi tidak harus murni ilmu agama. Jadi caranya itu aja, membuat apa? Prestasi. Kan ibu sudah hafal kan? Bapak-bapak sudah hafal kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga nanti pertanyaannya begini, kalau saya mati, prestasi terbaik saya yang bisa saya banggakan di hadapan Allah itu apa? Apa? Tapi jangan sampai begini loh ya. Sampai mati malah mau Qurannya gak bisa. Tapi baru semua nih kalau mau Quran. Lo mau Quran oleh ganjaran sih kalau mau kapan nih? Jangan-jangan gak lancar muncul. Oh itu nanti jangan sampai kemudian kita menikah untuk Quran aja gak iso. Itu nanti ditanya sama malaikat. Coba kalau ditanya kira-kira jawabannya apa? Kalau sampai kamu bisa baca Quran. Lalu mati, malaikatnya ngomong, kamu baca Quran. Terus sama bilang apa? Seperti disingkatkan malaikat belum mencapai. Lalu ditanya, berapa lama kamu tinggal di dunia? Misalnya meninggalnya umur 55. Ya 55 tahun. Kenapa? Selama 50 tahun itu kemana saja? Oh baca Quran 1 tahun aja tuh cukup. Kenapa kamu tidak? Oh itu. Lihat kamu jawab sama jawaban. Nah makanya saya di mana-mana saya katakan yang tidak bisa baca Quran cepat belajar. Cari guru yang kira-kira sebulan langsung bisa. Supaya nanti kalau tanya malaikat gampang belajar. Tapi belum bisa mati. Nah, sangat punya jawaban masih ya. Ya kan belajar, lalu 1 minggu mati. Di konmojo ya, kayak baca, belum pernah bisa. Malaikat sebenarnya saya ini kan sudah tobat, saya sudah panggil guru, dan saya sudah niat belajar. Lalu sebenarnya belajar sampai mundur, nyawani. Ini salah benar pula sampai yang salah. Nah, kita kembali tadi ya. Jadi kita akan lihat sekarang standar ya. Prestasi terbaik itu standarnya 2. Akhlasuhu wa akhwahu. 1 ikhlas. Dikatakan prestasi itu baik kalau ikhlas karena Allah. Yang kedua benar. Yang kita lakukan itu benar. Benar menurut Allah dan Rasul. Bukan menurut kebanyakan orang. Itu saja. Jadi misalnya, sampai sholat subuh 4 rakaat, ikhlas dan khusyuk. Saking semangatnya, subuhnya berapa? Berarti ini rakaat, kemudian di Madinah pertama rakaat. Oleh saking semangatnya itu mengaji. Meskipun khusyuk dan ikhlas dia akan diterima, karena tidak mengikuti SOP dari Allah dan Rasul. Jadi oleh ikhlas itu lillah karena Allah,
wasawab itu benar itu karena atas sunnah di atas sunnah Nabi. Kita ada cara ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti di surga itu kita ditentukan oleh ini. Jadi kalau masuknya semua masuk surga. Tapi nanti kelasnya di surga itu ditentukan prestasi. Jadi nanti ibu yang ngomong dewe gitu ya, itu nanti surganya di belakang pakai konsumsi. Oh kita cocok yang suka ngomong ibu dewe sebenarnya. Nanti bapak-bapak yang sendek itu ya beda. Sarapannya pecel. Yang di depan sarapannya nanti kebuli, biryani. Karena tergantung apa? Prestasi. Nyatet itu tak mau dengan jalan nyatet tapi enggak. Jadi nanti masuk surganya pasti, tapi nanti fasilitasnya berbeda-beda. Dan untuk khotimah itu gampang. Malah disuruh yang enak-enak sama Allah dan Rasulullah. Mek ditambahi sungguh-sungguh gitu aja. Nah, satu ya. Jadi prestasi terbaik itu harus ditempuh dengan sungguh-sungguh. Misalnya, waladina jahadu bina lana diyanahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka kami akan tunjukkan. Itu saja, sungguh-sungguh lah. Pasti nanti akan tunjukkan kepada Allah jalannya. Dan ada kabar gembira bagi kita ini. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Lama hal musuh. Nah kita ambil contoh sih. Penjelasan para ulama, jahadu bina itu apa? Kalau menurut Mujahidiyah, orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka akan aku beri petunjuk jalan menuju mengamalkannya. Coba sekarang ini karena banyak orang tidak sungguh-sungguh, ilmunya dapatnya selintas pakai WA, langsung datang semua. Tidak sungguh-sungguh. Malah itu ya hilang. Gitu. Banyak ilmu kurang amal sekarang. Tapi semua dibutuhkan sungguh-sungguh. Maka nanti kalau sungguh-sungguh Allah akan datang membantu kita. Pertolongan Allah akan datang. Dan Allah akan bersama kita. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sungguh bersama orang-orang baik. Makanya kalau bapak ibu itu orang baik, tidak perlu khawatir hidup di mana saja. Jadi kapanpun dimanapun, kalau bapak ibu itu suka berbuat baik, pasti akan mendapatkan kebaikan. Tinggal dimanapun, tidak dimanapun, kapanpun. Maka tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Allah selalu bersama. Jadi belajarlah kita dari Bunda Hajar kita. Karena dia orang baik. Lalu ketika dihijrahkan ke negeri Mekah, bekalnya sedikit, air sedikit, kurma sedikit, dan tidak ada sumber di situ. Warung durung. Lalu ditinggal pulang suaminya ke Palestina. Bayangkan, Nabi Ibrahim pulang ke Palestina, belum tentu bisa balik lagi sepekan sekali. Karena Palestina Mekah itu kurang lebih 1.300 km. Belum ada pesawat, belum ada kereta, becak itu loh. Sehingga apa? Kuda, ya, tak. Apakah mungkin sepekan sekali Palestina Mekah? Tapi ketika seluruh bekal itu habis, ya datanglah pertolongan siapa? Allah. Muncullah air Zamzam. Satu-satunya mata air dari dulu sampai sekarang yang suka berubah lagi. Maka Allah itu bersama orang baik. Orang baik itu selalu begitu. Itu saja. Kalau orang tidak baik pasti celaka. Jadi lama al-Muslim itu penjelasan para ulama dalam kitab-kitab tafsir dan dalam tafsir al-Baghawi, dia akan mendapatkan pertolongan dan bantuan di dunianya dan mendapatkan pahala dan ampunan di akhirat. Jadi orang baik itu di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu saja. Bikin prestasi yang baik. Perlu apa tadi? Sungguh.
Jadi prestasi terbaik tadi itu harus sungguh-sungguh. Kemudian persembahkan itu kepada orang lain yang baik. Jangan melihat itu gajinya. Jangan melihat itu penghargaan orang. Kita sudah bukan waktunya mencari pujian orang. Karena kita sudah berkali-kali mengatakan semua pujian itu miliknya siapa? Allah. Alhamdulillah birabbil alamin. Tidak ada gunanya itu. Karena pujian orang-orang itu tidak banyak gunanya. Dan bahkan kita ini berbuat baik bahkan dicela orang. Bahkan tidak dihargai orang. Tapi perintah Allah apa? Sini aja. Carilah terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk negeri akhirat. Gunakan untuk negeri akhirat. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Karena kita tinggal di dunia, maka jangan lupa bahwa dunia itu tempat membuat prestasi-prestasi terbaik. Caranya berbuat baiklah, sebagaimana Allah telah memberikan yang terbaik nilaikan kepada. Sudah berbuat baik. Banyaklah memberi, banyaklah membantu. Kemudian banyaklah menyenangkan dan membahagiakan orang. Maka hidup kita pasti akan senang, bahagia, banyak dibantu dan banyak diberi. Itu sudah umum. Kalau kita memberikan yang terbaik, sebagaimana Allah memberikan yang terbaik, pasti nanti ada balasannya. Nah, sehingga doanya Bapak Ibu itu, perhatikan doanya. Ayo sama-sama dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti disuruh baik di mana ini? Dunia dan akhirat. Kan jelas. Padahal dirumuskan tadi itu semua. Kesuksesan itu, khususnya dunia dan akhirat ya sini. Iman ditambah amal soleh. Amal solehnya itu berikan yang terbaik, lakukan dengan cara yang terbaik. Terbaik itu membutuhkan totalitas. Tujuannya negeri akhirat. Maka itulah namanya sukses hati. Nah, itu ya. Nah, contoh prestasi terbaik itu apa? Dimulai dari diri sendiri. Satu, makanlah makanan yang enak-enak. Senang husnul khotimah itu bukan makanan yang enak-enak. Makannya gak enak, husnul khotimah. Sama di kandang itu minggu ya. Karena sekarang ini banyak orang makan tidak enak, merusak lagi. Contohnya apa? Cireng, seblak. Kan Jawa Barat sebelah. Saya baru kenal sebelah. Karena saya dari sekolah SMA Subang. Pertama kali tahu apa sebelah. Nah saya dulu lagi nanti sebelah itu juga bohong. Tak sebelah ya. Loh kenapa husnul khotimah? Begini. Untuk tadi apa? Husnul khotimah itu akhir yang baik. Karena akhir yang baik, makanan yang baik. Apa baik itu? Halal dan bergizi. Itu sudah perintah. Jadi orang Islam itu tidak boleh makan tidak bergizi. Biarkan yang lain yang tidak bergizi. Ini ayuhan nas wahai manusia. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Layak balu illa thayyiban, kecuali menerima yang baik. Jadi amal sampeyan itu yang diterima adalah yang baik. Yang tidak baik tidak diterima, ditolak. Lalu Allah itu memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasulnya. Apa itu perintahnya? Karena sudah diberitahu dari perkembangannya ya. Allah itu menerima yang baik-baik. Maka yang baik. Kayak masjid begini, beli mie itu yang baik. Ini kan kurang baik. Loh iya, aku sering ngotot-ngotot ini gak pantas. Dan suara rumah gak enak begini. Padahal aku sarapan lah. Dan saya kan tahu, mie larang juga.
kita ini salah. Kenapa? Artis saja yang sebelum rokok mikir api. Kita ini mau masuk mana? Masuk surga. Mikir elek. Itu jenenge suatu kabosan rokok bondo. Masa kalah dengan rokok bondo ya? Nah, kita ulang ya. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Karena masing-masing ini saya ulang-ulang. Pernah ke masjid? Gak enak apa? Saya bawa mic sendiri. Ini di 9 juta yang saya bawa. Langsung ke belakang mirip. Biasanya itu saya ketemu dengan 9 juta ke belakang. Karena saya kegiatan nih, kegiatan itu bahwa kalau masjid itu biasanya uangnya banyak, tapi dibuat saldo saja dari umumkan. Saldo 100 juta. Marung kaya ini pesing kabeh. Waduh, itu pelanggaran. Berarti tidak sesuai. Nah, terus perintahnya apa tadi? Ya ayyuhar rasul. Siapa yang perintah ini? Siapa yang perintah? Para rasul. Disuruh apa? Kulu minat thayyibah. Makanlah yang baik-baik. Baik itu standarnya kan 2, halalan. Nanti di ayatnya lanjut. Ini dulu. Pokoknya urusan disuruh makan yang baik-baik. Thayyibah. Setelah makanan ini api, enak, api bergizi, coba apa? Jadi makanan tadi wa'malu sholihah dan lakukan amal yang soleh. Sehingga Bapak Ibu itu makan niatnya apa? Niatlah makan itu supaya bisa melakukan amal soleh. Bukan sekedar bukan membesarkan perut. Jadi niat makan tadi untuk melakukan amal. Lega amal soleh isi perut itu kan nggak amal soleh. Niatnya kurang. Buktinya apa? Begitu sholat kerenggelan. Mari ngono suwe iki imam itu dilok. Waduh suwe itu kan imamnya. Yang kalah kan dia, wetenge gagal. Lo mestinya niatnya amal soleh itu gede-gede wetenge supaya saya kuat melakukan sholat. Amal soleh. Jadi makan untuk apa? Makanya suruh yang apa tadi? Apa ini? Halalan thayyibah. Tidak sekedar halal. Halalan thayyibah itu yo enak, yo bergizi, penuh nutrisi. Kebutuhan tubuh itu tercukupi. Dan tubuh Bapak Ibu semua itu kan terdiri kurang lebih para ahli mengatakan 100 triliun sel. Paham ya? Saya dokter. 100 triliun sel. Bukan miliar ya. Sehingga sampai bisa begini, ini dibutuhkan 1 miliar sel. Bisa nyepak-nyepak begini. Itu miliar yang benar. Dan setiap hari 100 triliun sel itu membutuhkan makanan. Nah makanya oleh bendino Pak Danto itu orang sekian miliar sel yang tidak mendapatkan makan. Besok itu kireng ya. Itu ada sekian miliar yang enggak. Akhirnya terjadi konslet. Sing udunan, lalu bengkak asam urat, kemudian darah tinggi, diabetes. Ya. Itu faktornya di situ. Pasti tidak ini. Karena saya ini pakai konsep yang tidak mengenal penyakit keturunan, tidak ada penyakit keturunan. Sekarang itu kok kita menyalahkan bapak-bapak kita. Oh dia jasanya sudah sangat besar. Oh ini keturunan bapak lu, keturunan ibu. Oh dosa hamil itu. Ya kan ada penyakit keturunan. Terus kami nggak mau obati gitu aja. Nanti lama-lama itu akan terungkap. Dokter akan obat semua. Nggak ada. Ya beritahu ya katanya baik dan gak ada penyakit keturunan. Jadi itu namanya kan memberikan beban. Sampai sudah kan bicara kebaikannya malah memberikan beban keburukan. Saya ulang ya, halalan thayyibah. Bahkan Nabi itu mengatakan begini, orang Islam itu kalau nggak punya uang, sulit ekonomi. Itu nggak boleh mengurangi kuantitas makan. Yang boleh itu dikuranginya kuantitas.
Sehingga Nabi mengatakan, kalau ada makanan satu piring itu cukup untuk 2 orang. Kalau ada makanan 2 piring itu cukup untuk 3 atau 4 orang. Nah, itu rumus. Sehingga kalau kita lagi tidak punya uang, mau marun, bukan perkara uang. Sudah masuk aja. Kalau bawa anaknya 6, beli aja porsinya itu 3. 3, itu 6, nggak apa-apa 3. Tapi jangan kurang yang mana. Jangan kurangi kualitasnya lalu beli di pinggir jalan. Karena di pinggir jalan itu rata-rata tidak halalan, mungkin halalan tapi tidak banyak. Sehingga ketika di rumah kita lebih sulit dihubungi, misal ada perjalanan hidup itu macam-macam, kurangi saja kuantitasnya tapi kualitasnya tidak. Karena kalau mengurangi tidak halal atau ibadah itu namanya mengikuti langkah-langkah. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, yaitu makanan yang haram dan tidak toy. Nah mestinya yang punya pabrik nutrisi dan lain-lain suplemen yang sehat-sehat itu mestinya kaum muslimin, mestinya kita. Akan sampai jadi pengusaha semua. Nanti misalnya bikin pabrik ya, setelah materi husnul khotimah. Dalam rangka menuju husnul khotimah bikin pabrik. Ketika mati nanti pabriknya diwakafkan. Oh, dasar itu. Jadi dulu kamu sendiri menjadi hebat karena punya wakaf. Sampai sekarang ini masjid itu enggaknya masjid. Kenapa Al-Azhar itu masih bisa beasiswa hari Indonesia berkesempatan pakai beasiswa? Jawabannya karena Al-Azhar itu punya lembaga wakaf. Sehingga dosen-dosennya itu dibayar oleh harta wakaf tapi mikir. Dan di sini ini negaranya katanya kaya raya, bayar pendidikannya mahal. Ustaz belakang mahal. Negara-negara maju malah murah. Nah, kita kembali ke sini guys ya. Pokoknya berarti husnul khotimah disuruh makan yang apa? Halal. Jadi kalau husnul khotimah itu enaknya apa? Pasti nggak enak ya. Halalan, ini sebagai penguatan aja. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa? Dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Dari rezeki itu pilih yang baik. Itu yang kamu makan. Nah, berarti ibu harus mengerti bagaimana nanti jamaah di sini diajari makan mana makanan yang murah harganya, tetapi kandungan nutrisinya tinggi, kan tidak harus mahal. Padahal di lingkungan kita Indonesia ini adalah nomor 2 menurut saya di dunia ini yang penuh dengan tanaman yang mengandung obat. Nah. Lalu yang kedua, pokoknya yang apa husnul khotimah, yang kedua disuruh pakaian yang terbaik. Itu perintah. Sehingga sebagian sahabat, misalnya Hudzaifah, itu kalau dia sedang sakit, dia pakai pakaian yang paling baik. Karena dia mengatakan nanti aku akan bertemu dengan Allah. Jadi maka dia pakai yang baik. Lalu dimulai dari kapan? Dimulai dari sekarang. Ketika kita bertemu Allah di dunia ini, yaitu ketika kita melaksanakan sholat. Nah sekarang saya tanya, wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali ke masjid. Tidak, suruh pakai apa ya? Baik. Zia, pakai zina. Tidak pakai libas, komis, gamis misalnya. Tidak. Jadi Allah menyebut perhiasan. Nah sekarang pertanyaannya begini, bapak-bapak ini tampilannya bagus mana? Mau resepsi sama masjid? Kamu naik, ngomong tuh benar. Hati-hati. Resepsi, bahkan 1 bulan sebelumnya sudah disiapkan karena seragam. Begitu ya Bu ya? Ada resepsi persiapan ini, siapin. Kadang-kadang kasih sholat, mungkin naik, mungkin. Apa-apa sholatnya itu? Itu biaya. Saya ini kalau ini harus berdoa ya.
Jadi orang itu harus tampil bagus karena mau menghadap Allah. Sudah beri pakaian yang terbaik untuk menghadap Allah. Makanya kata bapak kalau udah olahraga, jangan pakai olahraga di sholat. Gak ada itu. Ini olahraga, ini untuk sholat. Loh, petani-petani zaman dulu, ibu umur berapa? Mestinya tahu petani-petani zaman dulu. Kalau petani dulu ke sawah bawa apa? Ingat tak? Baju tadi kan sarung sama baju. Nah, kenapa? Karena pakaian bertani sama sholat itu berbeda. Memang begitu petunjuk Nabi. Kamu dalamnya pakaian khusus untuk sholat. Tapi kalau pakaian kerja itu layak untuk sholat gak apa. Tapi orang-orang sekarang ini pakai training, pakai kaos, pakai stainless, lalu sholat, memakai pakaian yang sama. Habis gowes langsung sholat. Pakaian kaos. Ini usul khotimah itu dimulai dari sini. Perbaiki dulu ketika kita mau menghadap Allah. Pasti nanti akhir kita baik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ya anak-anak kita juga dilatih yang laki-laki ke masjid jangan dibiarkan pakai sakara PDI. Pastikan untuk aurat, kalau perlu pakai topi gitu kan. Kalau itu biasa pakai sarung ya pakai sarung. Kalau celana, sekarang kan malah celana yang bolong-bolong itu dibiarkan saja sebagai tren kan. Bahkan yang bolong-bolong lebih mahal daripada yang nggak bolong. Tidak biarkan. Nah, ya. Terus konsepnya begini, setelah berpakaian yang bagus, wakulu wasrobu, dan makan dan minumlah. Tapi di sini janganlah kamu berlebihan. Pokoknya Bapak Ibu suruh makan semua yang baik, suruh makan. Cuma jangan berlebihan. Jangan makanan karena semua makanan itu ada vitaminnya, ada kandungannya. Sehingga ada sakit itu apa? Berlebihan. Saya ini kalau bepergian supaya paling selamat itu saya dulu itu mesti makannya. Karena saya sering dulu anak saya juga masih sekolah di Jawa Tengah, Jawa Barat, sehingga keliling kan dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Makannya itu kalau nggak padang hanya itu ayam apa? Apa itu namanya? Wong Solo ya. Mestinya mampirnya di Wong Solo. Atau yang punya Surabaya yang sudah terkenal halalan Bali. Tapi karena saya dulu makan di Padang itu inginnya ada sayur. Tapi kakian gogong akhirnya asam urat. Oh, saya tidak tahu. Ketika linu itu saya pikir kepelincu atau apa. Begitu mau naik haji, di sini kok linu sekali. Saya nggak pernah periksa soalnya. Begitu lulusan, Bapak, asam uratnya tinggi berapa? 9 katanya. Oh ya, alhamdulillah. Besok minum apa saja, alhamdulillah bakal tadi waras. Itu saja. Tidak boleh apa yang penting, tidak boleh apa. Kalau sebenarnya makan itu jangan si juta supaya disenangi, ganti-ganti. Karena tubuh kita 100 triliun sel tubuh tadi membutuhkan makanan yang bervariasi beda-beda. Kalau enggak nanti kita ya kayak seperti saya ini. Kapan itu kan saya kena ini apa sakit. Itu namanya selnya lagi abnormal, GRBW selnya. Jadi namanya sel abnormal. Jadi akhirnya sekarang saya ini minumnya itu ada tambahan kolagen, tambah green tea, ada green tea kayak sama rosella. Supaya selnya nanti menjadi muda lagi. Saya konsumsi. Itu balik dulu makanya kurang teratur. Satu warna. Nah, ya. Terus yang api-api tadi itu pakaian bagus, makanan yang enak-enak, halalan berlebihan, itu sampai dipeseni. Jadi jangan tidak makan yang enak-enak. Sama makan yang enak-enak itu namanya tanya sama Allah, katakan Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk siapa? Hamba-hambanya.
wa thayyibat minal rizq. Yang apik-apik itu memang untuk kaum muslimin, untuk hambanya orang-orang beriman. Lilladzina amanu fil hayatid dunya. Untuk orang beriman. Jadi jangan, tapi kan sekarang diakali, udangnya enak-enak dikirim ke negeri-negeri kafir. Kita tari-tari enak-enak. Iwak sing apik-apik kan gitu ya. Gue ekspor. Kita kari, waduh. Kari apa? Roane. Sapinya dibuat. Itu untuk orang beriman itu. Di mana? Fil hayatid di dunia. Di dunia ini kok masih enak-enak. Lek mati lebu swarga. Memang itu perintahnya. Cuma yang dilarang tadi apa? Berlebihan. Justru semua yang macam-macam tadi kita suruh makan. Hanya tidak boleh berlebihan. Sehingga Nabi Muhammad itu tidak pernah mencela makanan. Dan lalu mengatakan ini nggak ada campuran, tidak pernah Nabi itu. Pokoknya Nabi itu kalau tidak suka dia tidak makan. Kalau suka dia makan. Tidak pernah mencela makanan mana. Sama kan ini? Enak. Resep itu ya, di sini enak, di kuabe. Ya, jelas ya. Terus kita lanjut. Lalu ada orang bertanya, sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi, ada seseorang itu suka sekali saubu hasanah, kalau bajunya itu bagus, kalau sandalnya itu branded hasanah. Apakah itu tidak sombong? Ketika Nabi bercerita tentang sombong, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah itu jamilun mahabida, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Sombong bukan itu. Jadi ke masjid pakai jas itu bukan sombong, karena mau menghadap Allah. Lalu sombong apa? Ini sombong. Al-kibru, sombong adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan orang. Itu namanya sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, jelas ya. Sehingga Nabi Muhammad itu kalau sholat biasa punya pakaian. Kalau hari raya selalu pakai pakaian yang belum pernah dipakai di hari-hari biasa. Lalu orang Jawa menafsirkan, lek riyadhah kudu beli baju. Nah, itu tafsir. Karena disebutkan Nabi pakai baju yang tidak biasa dipakai di hari-hari biasa. Jadi dia itu glamor itu Nabi. Lalu Nabi dari rumahnya jalannya beda. Sampai tak Allahu Akbar, Allah bagi Nabi Allahu Akbar, melewati pulang dan pergi berbeda untuk menggetarkan dunia. Begitu maksudnya. Digetarkan dunia dengan kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat Allah. Apalagi sampai itu kalau menemui orang kafir itu tidak boleh salah-salah. Harus berpenampilan menarik, menjaga izzah, wibawa sebagai orang muslim. Sehingga Nabi kalau menerima duka-duka itu mesti bajunya bagus, gobloknya jaga. Karena mau menemui perwakilan negara-negara lain. Dan saya ini Nabi, saya ini musuh. Jadi menunjukkan kita nggak boleh lalu berpenampilan apa itu. Itu cuma sebagian sahabat ada, itu sahabat. Tapi Nabi ini, memang Nabi contoh yang paling ide. Sehingga Nabi pernah mengatakan, apa sih faktor kebahagiaan? Ada 4 faktor kebahagiaan. Yang ini akan bisa mengatakan kita juga husnul khotimah. 1, mar'atu sholihah, istri yang sholihah. Berarti kalau ibu ya berarti suami yang sholihah. Tapi hati-hati loh, sekarang banyak suami yang sholihah. Sekarang ini banyak suami yang sholihah. Yaitu suami yang sholatnya di rumah, itu namanya suami sholihah. Apa? Suami yang sholatnya di rumah, tidak jalan ke masjid, itu namanya suami. Beritahu nanti ibu ya. Tapi alhamdulillah suami sudah sholihah. Yang kedua, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Kayaknya rumah minimalis itu bukan konsep Islam. Wal maskanul wasi', rumah yang luas sesuai dengan kebutuhan.
Tapi Nabi tidak mengatakan rumah tingkat, tidak begitu. Rumah tingkat itu kebanyakan berlebihan. Kenapa? Saya mesti tanya. Di perumahan saya sama. Bu, gimana? Sering ke atas ya. Wis gak ngerasa no katanya. Rata-rata wis gak apa? Gak ngerasa no nih. Lah itu namanya berlebihan. Sudah yang tinggal rumah-rumah 2 orang, kemudian sudah tua lagi, rumahnya apa? Tapi Nabi mengatakan wasit. Lalu tetangga yang soleh. Nah, penting itu tetangga. Jika ada rumus, kalau bapak ibu kita rumah lagi, aljar oblaga, tetangga sebelum rumah. Nah, cari, karena sampai bisa pusing. Kalau tetangganya bendino itu karaokean. Karena ada teman saya, datang ke rumah saya, untuk saya sakit, kepingin pindah. Kenapa? Karena tetangga saya ini suka sekali sound system. Jadi bendino itu setel buat katanya. Terakhir apa? Walmar kabul hani, kendaraan yang baik. Itu salah satu faktor. Nabi sudah memberikan faktornya. Termasuk sebagian dari kesempurnaan itu apa? Tetangga yang buruk, istri atau suami yang buruk, rumah yang sempit, kendaraan yang rusak, macetan, mungkin macetan, mogokan gitu ya. Nah, kemudian husnul khotimah itu pertama, ibu tadi bisa minta, bapak bisa minta. Dan bahkan sekarang tidak hanya minta husnul khotimah. Para sahabat dulu tuh minta model kematian. Sampai boleh minta model kematian. Wow. Kira-kira aku minta model apa matinya nanti? Ayo, husnul khotimah kayak apa? Contohnya ya, kasih contoh ya. Diriwayatkan dari Sadar bin Al-Had, ada seorang laki-laki Arabi. Laki-laki Arabi itu, kalau orang Arabi itu orang Arab yang tinggal di pegunungan. Lalu dia datang kepada Nabi, menyatakan diri beriman dan masuk Islam. Lalu dia kepingin hadir ma'akam, aku ingin hijrah bersamamu. Jadi dia ingin hijrah bersama Nabi. Akhirnya kemudian singkat cerita, dia kemudian ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Kemudian di Madinah dia mengikuti peperangan. Lalu dalam peperangan itu mendapatkan ghanimah, itu harta rampasan perang. Lalu sama Nabi dibagi-bagi. Nah kemudian laki-laki ini termasuk yang mendapatkan bagian. Lalu karena dia tidak datang, ada seorang sahabat suruh kirimkan, tolong dikirimkan ke sahabat yang tidak datang ketika berbahagia. Tapi perangnya datang ya. Ini jangan sampai bilang ya, karena ini bikin suaranya itu tidak lancar. Kalau kata ininya nanti tidak enak. Saya rusaknya untuk orang maksudnya ya. Jadi murah, boleh boleh. Dan yang saya, wah itu tak kaya ya. Kena itu kan terus aku saya. Kemudian ketika harta rampasan perang itu disampaikan kepadanya, lalu bagaimana komentarnya? Dia tanya begini kepada sahabat yang ada, mahal dan apa itu? Oh, ismun qasamahu laka Nabi. Oh ini adalah bagianmu yang dibagi sendiri oleh Nabi. Akhirnya apa? Ya wis kalau begitu, dia ambil barang itu, kemudian dia pergi menghadap Nabi. Ketika di hadapan Nabi mengatakan mahal, katanya dia, apa ini? Gitu ya, mahal. Nabi mengatakan qasamtuhu laka. Oh ini rampasan perang memang aku yang bagi untukmu. Perhatikan jawabannya. Ma'ala hadza ittabahuka. Aku ini mengikuti engkau bukan untuk mencari harta itu. Lalu berapa? Walakinni tetapi aku ittabahuka ala an urma ilahamuka.
Tetapi aku mengikutimu itu supaya aku itu nanti kena anak panah itu di sini. Supaya aku kena anak panah di sini, ya. Wa asaro ila qalbi. Gorokan, Fa'amuka lalu aku mati, kemudian aku masuk jannah, masuk surga. Itu yang maksud saya, namanya minta model kematian. Perang mati apa? Perang mati apa? Oh iya, mati syahid pun dia minta modelnya. Nah, maka nanti ibu-ibu boleh minta model. Ya Allah, matikan saya ketika makan rawon. Mari makan rawon, keselat mati. Jadikan saya penuh khotimah ketika sedang ngaji, sedang sholat, sedang naik haji, sedang pergi ke Mekah Madinah. Betapa banyak ada orang untuk tahun 2017 lalu. Berapa kali Pak? Dan saya sudah makan. Terus kenapa? Saya kepingin mati di sini. Dan alhamdulillah, mati betul lah, Pak. Itu namanya minta model. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi mengatakan begini, intas bubillah yasduka. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Akhirnya laki-laki tadi itu betul-betul meninggal persis sesuai dengan permintaannya. Dia kena anak panah, kemudian dia meninggal. Lalu ketika tadi diberikan Nabi, jenazahnya dibawa ke Nabi, Nabi mengatakan begini, Shadaqallaha fa shadaqallah. Karena dia jujur kepada Allah, maka Allah jujur kepada. Jadi kalau niat Bapak Ibu tadi minta model kematian itu serius, maka pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu. Bahkan ulama dulu itu bahkan harinya. Makanya almarhum misalnya Kiai Maimun Jubair, dia kan begini, nanti aku isi kalau matinya kalau nggak Jumat ya Selasa. Berarti kalau Selasa, kan? Kalau Jumat berarti aku ini wali, kalau Selasa aku ini ulama kan? Pendapat kalau kembali. Jadi biasa itu. Jadi ulama-ulama dulu minta model kematian. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah pasti akan memberi. Nah, saya kira cukuplah. Ini model kematian satu aja. Ini sampai jam zuhur ya. Loh, ini belum mati nih, belum apa? Tadi saya pengantar kok ini. Karena ini terakhir menunggu orang mau mati. Nah sekarang yang bahasa hati. Kalau tadi kan luar, penampilan bagus, makan yang bagus ya. Nah sekarang di dalam hatinya apa? Ketika ada orang mau meninggal, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan meninggal di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ditalkin. Maksudnya ditalkin itu kalau dia tidak bisa, Bapak Ibu ajari, Pak kamu ucapkan la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, lalu meninggal. Nah, barang siapa yang meninggal akhir kalimatnya la ilaha illallah, syahadanya pasti masuk surga. Tapi bagaimana kalau meninggalnya baca bismillah? Jadi ada yang punya teman saya koma, lama sekali. Kemudian tiba-tiba suatu saat dia bangun duduk, kemudian bismillahirrahmanirrahim, langsung dia meninggal. Ya tetap itu namanya husnul khotimah. Karena kalau la ilaha illallahnya rusak, tidak mungkin dia bisa membaca la ilaha illallah. Buktinya apa? Bahkan ada seorang imam masjid, dia yang punya langgar dan sholat sendiri. Ketika dia mau meninggal disuruh mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak mau, tidak mau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Ternyata apa?
Oh ternyata setelah dia diteliti ternyata dia la ilaha illallahnya rusak. Kenapa? Karena dia selalu berhubungan dengan jin, menggunakan tenaga jin, sehingga tidak makan dibajok, tidak makan apa, itu berarti la ilaha illallahnya rusak. Kalau rusak maka sulit orang akan mengatakan la ilaha illallah. Jadi jelas ya. Berarti kalau ibu-ibu semua ini sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti husnul khotimah. Tinggal menjaga. Jadi diulang oleh Nabi, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah wajabat lahu jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka wajib masuk surga. Nah, kemudian setelah la ilaha illallahnya bagus, lalu apa yang menjadikan husnul khotimah tadi? Ya, sama seperti di awal tadi, melakukan amal soleh yang produktif. Misalnya ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah hanya mencari wajah Allah, maka akan diakhiri kehidupannya masuk surga. Barang siapa yang puasa 1 hari saja dalam rangka mencari wajah Allah, akan diakhiri kehidupannya dakhala jannah, masuk surga. Wa man tasaddaqa, barang siapa bersedekah bisa dapatin dengan 1 sedekah ibtigha wajhillah, dalam rangka mencari wajah Allah, kutima, diakhiri kehidupannya masuk surga. Berarti tinggal setiap hari lakukan saja amal. Maka kita pasti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh amal soleh yang produktif itu apa? Contoh amal soleh yang produktif itu yang terkenal. Ketika anak cucu Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali berapa? 3 perkara. Sodakotin, jariah. Cuma orang bisa menyebutnya amal jariah, yang benar sodako jariah. Ya. Sudah cari sodako yang produktif, membantu menghafal Quran. Bahkan itu selama dia menghafalkan Quran, ya kita dapat terima pahala. Membangun masjid, membangun pesantren, ya, membangun lembaga-lembaga pendidikan, membangun rumah sakit, membangun hotel, termasuk hotel. Tapi bangun hotel, lalu hasil hotel separuh untuk kesejahteraan masjid, separuh penghasilannya untuk kesejahteraan pesantren, beasiswa, lembaga pendidikan. Itu produktif. Itu milik Islam, ya. Sekarang ditiru orang Barat, orang Islam malah ketinggalan. Makanya Arab Saudi itu Mekah Madinah, sampai bilang nggak di Mekah Madinah ada kotak amalnya nggak? Yang pada amalnya kan? Nggak ada. Itu nanti negara Saudi bangkrut misalnya, banyak utangnya. Masjid tetap. Kenapa? Karena masjid itu punya wakaf hotel. Ada beberapa hotel itu kan wakaf siapa orang itu digunakan hasilnya untuk operasional. Nah, nanti kalau masjid ini punya rumah sakit gitu ya, punya hotel. Sekarang di Indonesia sudah dipelopori, bisa jago karya. Waktu corona itu dia beli hotel. Sekarang sudah omsetnya miliar. Sehingga dia kalau bangun masjid nggak pernah karya. Bangunnya dari penghasilan wakaf. Yang kotak amal dijadikan untuk kesejahteraan imam, pokoknya operasional dasar. Itu apa maksudnya? Kalau itu nggak bisa, ilmu apa saja enggak. Kalau ibu ilmu ngaji ya ngaji, ngajari orang surah Al-Fatihah. Setiap orang itu baca surah Al-Fatihah ibu selalu mendapatkan kiriman pahala, bapak selalu dapat kiriman pahala. Maka bersyukurlah ibu ya kan. Kalau ilmu matematika, tidak apa-apa. Karena dengan ilmu matematika dia bisa berdagang. Kalau dia menjadi orang kaya lalu banyak amal. Jadi gara-gara matematika tadi dia bisa. Terakhir anak yang soleh. Anak yang soleh yang mendoakan. Nah, kalau tidak punya anak, ya bantulah anak soleh yang lain-lain. Maka pasti itu kita akan mendapatkan doa dari mereka dan amal soleh dari. Nah ini amal produktif ya.
Selanjutnya adalah macam-macam ya, macam-macam model. Satu ya, orang Husnul Khotimah itu contohnya mati syahid. Nah, kemudian yang kedua, orang mati malam Jumat, hadisnya sahih. Matinya malam Jumat sebagai tanda orang itu Husnul Khotimah. Kemudian mati lalu di kering di batu, apa namanya batu? Oh, di jarinya itu ada keringatnya. Itu ciri orang beriman. Kata Nabi, orang beriman itu kalau mati jarinya berkering. Nah, itu contoh-contoh. Model yang lain, al-mautu bittaul. Dulu ketika ada corona, semua orang beriman yang mati karena corona itu Husnul Khotimah. Dan pahalanya pahala syahid. Orang yang kena wabah itu adalah syahid bagi orang muslim, tapi azab bagi orang kafir. Gitu. Makanya bersyukurlah yang mati di zaman itu bahagia mati syahid. Nah, syaratnya satu toh, sabar. Yang kedua itu karena takdir dari Allah. Tapi alhamdulillah saya ada di mati. Saya hanya mau meninggal. Tapi saya minta ya Allah berubah punya saya. Beri kesempatan karena saya masih mau datang ke Den. Terima kasih ya. Selanjutnya apa? Salah satu sebab. Jadi orang Islam itu enak loh ya. Ya. Tadi satu, orang mati fisabilillah syahid. Orang kena taun syahid. Orang tenggelam, orang muslim tenggelam mati syahid. Orang muslim lalu sakit perut. Sama sakit perut senang terus lalu mati syahid. Lalu kebakaran mati syahid. Enak. Dan yang terakhir, ibu yang hamil, wanita yang hamil lalu meninggal, maka itu termasuk mendapatkan mati syahid. Itu di antara contoh-contoh ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjaganya? Nah, supaya istiqomah tadi bisa tegak, supaya Husnul Khotimah tadi terus kita dapatkan sampai akhir hayat. Satu, istiqomah di atas iman dan amal soleh. Tuh, ya. Saya sebutkan yang kita terangkan. Sudah jelas istiqomah di atas amal iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua, seperti contoh tadi, itu jujur kepada Allah. Ibu tinggal minta, bapak-bapak tinggal minta. Karena jujur itu akan mendapatkan hidayah. Dan kalau kita jujur kepada Allah, Allah pasti akan jujur kepada kita. Seperti contoh tadi, ya, seperti tadi yang saya contohkan. Karena dia jujur kepada Allah, lalu dia meninggalnya persis sesuai dengan keinginannya. Nah, maka sekarang saya beri contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada seorang sahabat, itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bersama sahabat yang lain namanya Abdullah bin Jahsh. Dua-duanya ini akan ikut dalam peperangan Uhud. Ketika dia mau berangkat, lalu Abdullah bin Jahsh ini mengatakan, bagaimana kalau kita berdoa dulu kepada Allah? Kemudian masing-masing berdoa. Satunya Abdullah bin Jahsh ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa begini. Ya Allah, dalam peperangan ini pertemukan saya dengan musuh yang paling kuat. Kemudian lalu aku berperang dengannya. Kemudian berikan aku rezeki kemenangan hingga aku bisa membunuhnya. Artinya dalam perang itu memang dia kemudian menang, bisa membunuh musuhnya. Nah, lalu yang kedua,
Abdullah bin Jas doanya begini, beda. Ya Allah, temukan aku dengan musuh yang paling hebat, lalu aku berperang dengannya. Dan kemudian ketika nanti aku berperang dengannya, maka jadikan aku ini ya Allah, hidungku, hidung dan kedua telingaku itu dicincang. Dan akhirnya dia bertemu dengan musuh dan kemudian betul-betul hidung dan telinganya itu dicincang. Mintanya bagaimana kepada Allah? Ketika nanti aku bertemu dengan Engkau ya Allah, lalu Engkau bertanya, kemana hidung dan kedua telinga? Maka aku akan mengatakan kepada Engkau ya Allah, hidung dan kedua telingaku aku persembahkan kepadamu dan aku persembahkan untuk Rasul. Jadi artinya tadi betul-betul saat Ibu Awam ini bercerita kepada anak-anak, doa teman bapakmu namanya Abdullah bin Jas itu lebih baik daripada doa bapak. Kalau doa bapak itu ingin menang, kalau dia doanya supaya mati syahid dan kemudian di sore hari dia betul-betul hidung dan kedua telinganya dicincang di sebuah titik. Jadi persis itu namanya jujur kepada siapa? Jujur kepada siapa? Kepada Allah, maka Allah itu kepada. Lalu yang ketiga, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda ketakwaan kepada Allah itu tidak ada lain ya, kecuali ibu-ibu mendekatkan diri kepada Allah itu dengan Al-Quran. Maka kita semua punya wirid Quran. Muslim dan iman itu wirid Quran yang paling jelek sehari itu 1 juz. Jangan kurang. Jadi wiridnya orang beriman dan itu tradisi para sahabat sehari berapa? Sehari berapa? Berapa tadi? 1 juz. Berapa Bu? Ya. 1 juz juga lama loh ya. Itu masih lama nonton sepak bola. Ya kan? Itu cuma 45 menit kalau lancar. Kalau tidak lancar lain lagi urusan. Dan lancar cuma berapa? Paling lama 45. Nah itu sudah tradisi para sahabat. Kenapa diberi kemenangan? Karena semua sahabat baca Qurannya paling sedikit sehari 1 juz, sehingga 11 kali. Nah itu di antara tanda tradisi ya. Nah kemudian yang keempat adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Seberapapun dosa kita, sebanyak apapun, itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan kesuksesan itu tubuh bertobatlah. Hai orang-orang yang beriman dalam satu itu maka kalian tidak akan. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada contoh. Ada seseorang yang pernah membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang saja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang tidak membunuh dosanya. Nah, jadi maka kita selalu bertobat dan kemudian kapan berakhir tobat? Selama roh belum sampai di tenggorokan. Nah, itu baru tidak diterima tobatnya. Kalau sudah malaikat datang membentuk Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu baru bertobat, maka sudah siap. Nah kemudian yang paling akhir, lalu bagaimana kalau kemudian kita ini sedang mendampingi orang yang mau meninggal? Satu kan, kalau dia masih sakit saja, maka doakan supaya dia sembuh dari penyakitnya. Tapi jangan doakan mati ya. Tunggu sama cepat matinya ya. Contoh doa Nabi begini toh. Nabi itu kadang mendatangi orang sakit, As'alullahal-azim, Rabbal arsyil azim, ayat gitu toh. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang agung, supaya Allah memberikan kesembuhan kepada. Lega seorang Arab sampai ngomong ini toh. Ini hukum-hukum dan waras. Dan sudah ada. Yang penting kan mandi ini tadi. Mandi dikabulkan oleh Allah, begitu sampai mulai langsung waras. Doa yang lain biasanya apa?
labaksa tahurun insyaallah. Itu sebenarnya kata-kata motivasi. Maksudnya sampai nyambangi wong loro itu ojo persen-persen. Loro kok sampai ini bahaya nih. Tonggoku itu kasuwi lho, Pak. Karena aku hati-hati, mohon. Wah. Karena saya yang waktu puasa kan sakit. Ya gitu. Ada yang datang nyambangi mengalami dokter spesialis. Orang satu bukit-bukit mati dalam pikiran. Di dokter spesialis sih agak kayak kenapa mati. Nabi santai, oh lah Pak, saya nggak apa-apa. Tahulu insya Allah sakit ini nanti akan menghapus semua dosamu. Jadi orang itu akhirnya senang, gembira, akhirnya waras. Sampai model-model itu bahaya, kemudian waduh. Tambah lora akhirnya mati ya, sampai mulai langsung mati. Itu mendoakan. Makanya mulai sekarang beri kata-kata motivasi. Sehingga Nabi mesti mengatakan, oh setiap penyakit yang turun pasti Allah akan memberikan obat. Sampai jangan ngomong ini, Mbak, yang di samping kamu ganti. Wes akeh lho Mbak ngono ae. Nah, jadi mulai sekarang tidak boleh Muslim mengatakan tidak ada obat itu tidak boleh. Karena semua penyakit kata Nabi ada obat. Yang tidak ada obat itu sih kok tua dan mati. Dia apa-apa itu tua ya tua. Masih tetap ayu tapi ngomong nggak bisa diakal. Ambil dan tulis kotekan itu tidak bisa. Nah, lalu yang kedua, husnudzon billah. Selalulah husnudzon kepada Allah. Jadi kalau ada kita sedang sakit, itu husnudzon bahwa sakit itu akan mengantarkan kita husnul khotimah, akan mengantarkan kita semua dosanya diampuni. Itu husnudzon. Dan sakit itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Nabi kita disuruh husnudzon kepada Allah. Tidak boleh seseorang itu meninggal wa huwa yuhsinudzon kecuali dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai begini. Lah iya, aku lu kurang ngobrol. Ngaji ya wis ngaji. Masih taklim ya wis teko. Kok aku iki dikei loro kaya ngene. Iku koncoku gak usah sembahyang sehat kabeh pun. Jangan. Bahwa semua sakit itu pasti ada hikmahnya tadi. Nah, lalu yang ketiga ya, kalau orang itu kafir, kemudian kita nyambangi, maka itu ajaklah masuk Islam, itu tujuan. Makanya kita boleh untuk orang kafir, makanya disuruh. Tapi kalau di sana tahu bagaimana kalau kamu masuk Islam, bagaimana kalau sampean masuk Islam. Dan alhamdulillah ya. Ya, dulu Rasulullah itu kan seperti itu. Ini yang jarang kita lakukan. Jadi Rasulullah pernah mengunjungi pembantunya. Kebetulan Rasulullah itu punya pembantu anak muda, dia seorang Yahudi. Nah karena sakit Rasulullah nyambang dan rupanya menjelang mati. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana kalau kamu masuk Islam asli? Lalu anak itu menoleh bapaknya. Lalu bapaknya mengatakan, Anti Abul Qasim, kamu taat saja kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian dia mengucapkan syahadat dan akhirnya mati. Lalu Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Makanya ibu sekalian, kalau ketemu orang-orang kafir itu, pikiran dan perasaan kita adalah mudah-mudahan mereka semua mendapatkan hidayah sehingga mereka nanti selamat dari api neraka. Kemudian yang keempat, adalah membawa kabar gembira. Jadi kalau nyambangi orang sakit itu membawa kabar gembira. Nomor 1 gawa duit, nomor 2 itu gawa jajan,
yang sepiro itu bisa dimakan yang menunggu. Jangan membawa banyak-banyak. Yang itu karena wong sing loro gak oleh mangan kok. Lek sing loro iki kan duwe sing ambil. Misal gak ono loro muring-muring. Setelah itu apa? Abdil, beri kabar gembira. Sesungguhnya sakitnya orang muslim itu apa kata Nabi? Menghapus kesalahan-kesalahan. Sebagaimana api menghapus kotoran emas dan perak. Itu Nabi. Sehingga orang itu sampai Nabi masih tak bawa duit itu senang. Kenapa? Karena kata-katanya menyenangkan. Jadi kata-kata motivasi. Nah, selanjutnya apa? Kalau dia sudah mendekati kematian, maka talqinlah dia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Lalu tradisi kita itu biasanya orang yang mau meninggal suruh baca apa? Tradisi kita biasanya apa di kampung-kampung itu? Kalau mau meninggal baca apa? Ya. Bagaimana baca Yasin ini? Hadisnya. Iqra'u Yasin ala mautakun. Bacalah Yasin kepada orang yang mau meninggal. Cuma ulama berbeda pendapat saja antara yang mengatakan tauhid dan mengatakan hasan. Saya pribadi kalau sudah menjadi tradisi tidak masalah, karena baca Yasin pun juga tidak berdosa, hanya kualitas hadis saja. Dan para ulama dulu kenapa dipakai? Karena bukan hukum halal dan haram, maka tidak apa-apa. Ulama dulu lebih ringan. Halal haram itu tidak dipakai. Kalau sekedar amaliyah yang utama, maka itu dipakai. Jadi kalau menurut saya, ya kalau ada baca Yasin sudah tidak apa-apa. Daripada kemudian akan bertengkar di hadapannya orang mau mati. Gara-gara ini kalau Yasin ini baca Yasin, akhirnya tukaran dibunuh, gitu kan? Tukaran dibunuh malah diseneni sama Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita di depan orang sakit itu harus berkata yang baik. Mengapa berkata yang baik? Kata Nabi, ketika kamu menghadiri menjenguk orang yang sakit, awil majid atau orang yang mati, faqulu khairan, maka berkatalah yang baik-baik. Mengapa? Fa'inal malaikata, sesungguhnya malaikat yu'aminuna, mengamini apa yang kalian ucapkan. Berarti manfaatkan berdoa untuk yang sakit ataupun untuk yang sehat, karena malaikat sedang mengamini. Itu riwayatnya dalam Sunan Ibnu Majah, ditahqiq oleh Al-Arnaud dengan hadis. Nah, jelas ya? Kemudian kalau sudah mau meninggal, kalau bisa itu dihadapkan kiblat. Para ulama jumhur mengatakan itu bagian dari afdol. Meskipun saya Albani mengatakan tidak karena perbedaan riwayat. Ya. Tapi saya mengikuti jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa, karena sahabat Hudzaifah ketika mau meninggal itu minta dihadapkan ke kiblat. Sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud, ini dalam Jalan Al-Sadarnya, kemudian yang kedua dalam Sunan Abi Dawud, bahwa Baitul Haram itu kiblat kalian. Kiblatnya siapa? Ahya'an wa amwatan. Kiblatnya orang yang hidup dan kiblatnya orang yang mati. Makanya kalau orang dimakamkan itu dihadapkan ke kiblat. Yang hidup, yang mati itu tetap menghadap kiblat. Ngaji juga menghadap kiblat. Nah, itu yang paling afdal dan yang paling gampang. Dan kemudian yang terakhir, kalau dia matanya, karena ruh itu Bapak Ibu ya, ruh itu nanti berangkatnya dari bawah. Jadi ruh itu akan berhenti ke atas, dan kaki berhenti ke atas, lalu mata. Makanya kebanyakan sebagian orang kalau meninggal itu matanya melirik kemana? Melirik ke atas. Maka nanti kalau melirik ke atas, maka cepat-cepat sampai yang berada di sampingnya langsung ditutup begini, supaya nanti tidak mulai terus. Begini, dan terus nanti ngomong nggak juga ya. Kemudian insya Allah nanti akan tertutup. Itu ketika dulu Rasulullah nyambangi seorang sahabat yang meninggal, namanya Abu Salamah. Kemudian matanya itu ke atas, sama Rasul direm di Allah, ditutupkan dunia. Saudara bercerita, ruh itu ke atas lampunya. Kemudian terakhir ditutup dengan kain kalau sudah meninggal. Kalau dulu memang kenapa
Satu pendapat itu warnanya hijau, makanya kemudian pendoso itu apa namanya? Tempatnya kata apa namanya? Tetangga itu dikaitnya apa? Satu pendapat yang disebut dengan biburdin kibaro itu satu pendapat warnanya hitam persegi 4, makanya kemudian hitam. Tapi kalau orang Jawa pakai sewek, karena sewek itu segi 4 dan segi panjang, ya segi 4 nyata. Ya, wallahualam bishawab. Saya kira cukup persis sama sebelumnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ya alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Jadi semua Ustaz ilmunya. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kita tahu orang itu wafat dalam keadaan benar-benar dalam keadaan husnul khotimah? Bahkan di satu sisi kita tidak pernah tahu amalan orang muslim. Lalu bagaimana tahu? Bukannya pengen tahu. Tadi kan sudah ada tanda-tanda. Kalau kita pas tahu husnul khotimah, kita baca berarti dia husnul khotimah. Kalau selama ini amal dia tidak sholat, berarti ya husnul khotimah. Tapi biasanya memang ada tanda, tidak apa. Ada juga orang itu yang tersenyum. Kebanyakan saya mengikuti pendapat kalau orang itu tersenyum, kebanyakan itu pasti husnul khotimah. Kenapa? Karena ketika orang mau meninggal akan diperlihatkan itu neraka dan surga. Nanti tempatnya itu diperlihatkan, oh ini di surga. Nah, kalau saya gampang juga, salah satu cara husnul khotimah itu kalau laki-laki itu rajin sholat berjamaah. Ya, memang itu hadisnya. Sehingga di tempat saya ada seorang pensiunan pekerja. Sebenarnya dia mu'alaf, tidak banyak mu'alaf. Mungkin lebih banyak amalnya yang Islamnya sama. Nanti suatu saat dia sakit, bawa rumah sakit Islam. Kemudian tidak lama kemudian dia meninggal. Saya datang ke sana. Lalu berapa tanya kepada saya, Pak, Bapak kok anu ya meninggalnya itu kok enak sekali, ya gampang, kemudian tenang, langsung dia setelah itu tersenyum meninggal. Dan saya lihat betul, jadi memang dia tersenyum. Ya dia rajin aja, rajin sholat berjamaah, biasanya bantu bersih masjid. Makanya saya bersih masjid itu husnul khotimah. Itu bantu hanya sebagai asalan. Ya. Misalnya tanda-tanda tadi ada sini ada keringat, lalu meninggalnya dia muslimah meninggalnya ketika hamil. Termasuk sampean dibunuh orang karena membela harta. Jadi ada pencuri masuk rumah kita, lalu kemudian kita mati karena membela harta kita, maka itu termasuk bagian dari tanda husnul khotimah. Oke. Insya Allah sampai husnul khotimah ya, karena datang di sini. Allah. Ya. Ibu-ibu ada? Ya silakan. Waalaikumsalam. Apa yang bisa kita lakukan pada saat si mayit sesudah dikafani terus menjelang mau dikuburkan, kan ada waktu dibiarkan atau kita baca-baca Quran atau bagaimana? Yang perlu diperhatikan adalah ketika ada orang meninggal itu secepatnya dimandikan. Setelah dimandikan, secepatnya disolati. Setelah disolati, secepatnya dikuburkan. Dan tidak harus menunggu yang jauh-jauh. Nah, kalau dia ini orang baik akan cepat mendapatkan balasan. Nah, begitu itu prinsipnya. Jadi makanya di dalam ajaran kita itu memang tidak ada prosesi lain. Pokoknya ketika sudah
sudah dimandikan, maka orang semua suruh sholat. Nah sholat itu tidak menunggu nanti. Yang datang langsung sholat, ibu-ibu juga sholat. Sekarang ini kita yang prihatin itu adalah banyak yang nyelawat, sedikit yang sholat. Dari ibu-ibu minta waktu. Karena dulu Rasulullah itu yang nyolati, anak-anak nyolati, ibu-ibu nyolati, para sahabat nyolati. Nah sekarang banyak ibu yang tidak nyolati ya. Kalau di rumah minta waktu, mumpung kosong tadi digunakan buku untuk nyolati. Nah sholat itu doa. Ya cukup sholat saja, karena itu sudah mengandung doa. Setelah sholat tidak perlu doa lagi, karena di dalam sholat sudah ada doa. Cukup begitu. Kadang-kadang orang nggak apa-apa, kan? Kalau yang lain-lain tidak ada, Bu. Jadi dari sunnah Nabi memang tidak ada. Jadi intinya adalah cepat dimandikan, cepat disolati, cepat dimakamkan. Nah, seandainya menunggu atau menunggu ya sampai di situ menyolati, mendoakan. Yang lain-lain tidak ada. Kecuali tadi bagi mereka yang mau takut tadi itu diartikan mau mati, ada yang mengartikan ketika dia mati. Lalu sebagian mereka baca doa, baca yasin. Tapi bagi mereka yang mengatakan doa, kemudian tidak ada. Begitu ya, Bu ya? Ya, monggo. Mudah-mudahan bisa jawab. Kalau ada orang sakit kan keumuman kita mendoakan. Ya. Tapi saya pernah dengar orang yang sakit itu juga mendoakan kita yang jenguk. Oh iya, boleh. Bagaimana itu? Ya itu bagian dari yang makbul. Doanya orang sakit, kemudian secara umum tadi, pokoknya ketika kita berada di area orang sakit itu, yang sakit dan yang tidak sakit, maka semua diamini oleh para mereka. Maka berkatalah yang baik-baik saja. Itu Bu. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.